Halo guys, jadi di sini Intel tuh langsung ngumumin dua pengumuman yang cukup menggemparkan. Yang pertama adalah berita tentang resign-nya sang CEO, yaitu adalah Pat Gelsinger, yang sejak 1 Desember kemarin beliau sudah mengundurkan diri. Dan yang kedua, nggak lama setelah berita tersebut, Intel langsung mengumumkan tentang Intel Arc Battle Match. Jadi ini Intel kayak cepet banget gitu informasinya dari mereka. Dan tentu di sini gue akan langsung memberitakan nih tentang pengumuman mereka mengenai Intel Arc Battle Match. Dan sorry banget di sini setupnya nggak seperti biasa karena gue langsung rekam dari webcam komputer gue. Yang di sini karena gue pengen secepatnya mungkin ngasih informasi ini ke kalian, karena kalau gue harus pakai kamera DSLR lagi setupnya lama lah. Ini langsung record dan langsung gue edit aja di komputer. Oke, anyway, tentang si Intel Arc Battle Match ini gue rasa di sini banyak informasi yang cukup menarik nih tentang mengenai GPU generasi terbaru Intel ini yang akan rilis di Desember ini nanti. Oke. Intel Arc Battle Match ini tentu adalah GPU yang akan menjadi penerus dari Intel Arc Alchemist yang udah rilis 2 tahun lalu, yang pakai kode name nama tuh kayak A770, A750, A580 dan seterusnya lah. Nah, untuk Intel Arc Battle Match ini nama GPU-nya nanti akan seperti Intel Arc B bla 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 gitulah. Nah, di Battle Match ini akan ada beberapa highlight ya. Di sini pertama kali Intel tuh meng-highlight kalau GPU Battle Match ini akan difokuskan untuk efisiensi daya. Yang di sini sih Intel klaim kalau si GPU Battle Match ini tuh memiliki performance per watt yang jauh lebih oke lah dibanding generasi sebelumnya. Kemudian juga di sini Intel meng-highlight kalau Battle Match ini akan diperuntukkan untuk GPU 1440p. Setidaknya sih untuk yang launch awal-awal ini ya. Dan menurut mereka di sini tren gaming di 1440p itu meningkat cukup drastis ya di tiap tahunnya, dan 1080p ini seperti mengalami penurunan. Nah, tentu sebagai GPU baru di sini Intel akan memperkenalkan juga arsitektur terbarunya, yaitu di sini Battle Match akan menggunakan Xe Core generasi kedua. Nah, Xe Core generasi kedua ini kan awalnya juga sudah diimplementasikan pada GPU laptop ya, integrated GPU laptop, yang dimana tuh Lunar Lake udah make Xe Core generasi kedua. Tapi kan untuk di laptop itu fokusnya lebih ke low power. Nah, sedangkan untuk Battle Match ini akan di scale up untuk GPU desktop alias GPU discrete desktop nih, yang nanti ya kayak Intel Arc generasi sebelumnya juga. Oke, selain di Xe Core, di sini Intel juga memiliki pembaruan dari sisi Ray Tracing Core, yang di sini Intel juga melakukan banyak peningkatan. Yang menurut gue sih soal performa Ray Tracing di GPU Intel Arc ini udah lumayan oke sih, malah jauh lebih baik nih dibandingkan GPU Radeon. Ya, gue rasa sih ini hal yang cukup baik juga ya mengenai peningkatan dari sisi Ray Tracing Core, karena ya mungkin beberapa game sekarang kan, atau mayoritas game sekarang kan juga udah mulai banyak mengimplementasikan fitur-fitur Ray Tracing. Jadi ya oke juga, dan ini kan juga keep up ya dengan arsitektur terbarunya ya, Nvidia dan juga Radeon, yang memang mereka juga memberikan pembaruan pada sisi Ray Tracing. Nah, selain dari sisi hardware, di sini Intel juga mengumumkan mengenai XeSS generasi kedua, yang mana ini adalah solusi upscaling untuk GPU Intel Arc ini. Nah, di XeSS generasi kedua ini atau versi 2.0-nya, Intel mengumumkan ada dua hal baru. Yang pertama adalah frame generation dan juga low latency. Yang pertama untuk frame generation, tentunya ini adalah solusi alternatif dibandingkan DLSS 3 dan juga FSR 3. Ya, tapi frame generation yang ini adalah versi si Intel Arc. Nah, di frame generation Intel Arc ini si Intel tuh tidak melakukan pendekatan seperti Radeon, yang mana mereka tidak sama sekali melibatkan AI. Nah, untuk si frame generation Intel ini mereka tuh melibatkan AI sehingga membutuhkan hardware spesifik untuk menjalankannya. Jadi ya kayak Nvidia DLSS 3 aja. Nah, jadi untuk frame generation di Intel Arc Battle Match ini sih tentu hanya akan bisa berjalan di GPU Intel Arc aja. Walau gue belum tahu apakah frame generationnya ini nanti bisa jalan di GPU generasi sebelumnya, karena mungkin kayak si RTX 4000 series di mana frame generationnya kan si Nvidia ngomong kalau ini perlu hardware khusus, jadi di RTX 3000 dan 2000 itu nggak bisa jalanin DLSS 3 frame generation. Tapi di Intel Arc ini belum ada informasi yang lebih mendetil lagi mengenai frame generation ini apakah bisa dijalankan pada generasi sebelumnya. Tapi yang pasti untuk frame generationnya ini hanya eksklusif di Intel Arc aja.
Nah, tentu untuk men-tackle drawback dari frame generation yang nanti bakal ngasih input lag cukup tinggi, di sini Intel mengumumkan Xe low latency. Yang ini sih seperti solusi Nvidia Reflex dan juga Radeon anti-lag lah. Nah, untuk SCSS 2 ini nanti akan di-showcase di beberapa game rilisan terbaru, walau gua rasa sih ini pilihan-pilihan gamenya memang nggak banyak yang menarik ya menurut gua. Tapi it's okay karena ini kan juga awal-awal untuk men-showcase fitur baru. Ya, Radeon dan Nvidia juga waktu itu kan pilihan gamenya juga nggak banyak. In time mungkin nanti library gamesnya akan makin banyak lagi untuk memperkenalkan si XeSS 2 ini. Nah, tentu sebagai debut kedua nih dari Intel Arc, ya supaya bisa menggait lebih banyak hati konsumen, karena kita lihat market share dari Intel Arc generasi pertama kayaknya hampir 0% tuh ya. Mungkin gua rasa sih di sini Intel harus bisa menusuk pasar yang paling banyak usernya, itu adalah pasar mid range. Karena kalau melihat Steam Hardware Survey, itu GPU yang paling banyak digunakan oleh gamers adalah RTX 3060 dan RTX 4060. Dan tentu adalah keputusan yang tepat jika Intel langsung menyasar pasar GPU tersebut. Dan ya, memang Intel di sini bertujuan untuk menyasar pasar tersebut, di mana Intel Battle Match ini pertama kali akan diumumkan untuk GPU kelas mid range. Yang di sini ada dua seri, yaitu adalah B570 dan B580. Yang kedua GPU ini nantinya akan bersanding dengan RX 7600 dan RTX 4060. Tapi di sini untungnya Intel ngasih VRAM GPU ini jauh lebih gede, yaitu 12 dan 10 GB. Dan ya, kalian pemuja VRAM tentu akan sangat dimanjakan sekali ya sama GPU ini, karena kompetitornya masih pakai VRAM 8 GB doang. Nah, secara spesifikasi sih kalian bisa lihat lebih lengkapnya seperti ini. Dan untuk power efisiensi yang tadi Intel bicarakan di awal, kok TDP-nya jauh lebih tinggi nih dibandingkan kompetitornya. Nah, di sini tuh Intel menawarkan performance per watt, di mana alias dengan daya segitu tentu secara performa yang didapatkan juga jauh lebih tinggi. Karena kalau kita lihat di sini dibandingkan dengan GPU generasi sebelumnya si A750 yang mana segmennya harusnya di atas si B580 ini dan juga punya TDP jauh lebih tinggi, itu si B580 jauh lebih kenceng 24% nih secara performa gaming. Tentu ini adalah hal yang cukup wah. Tapi tentu kalau dibandingkan nih sama si RTX 4060 yang TDP-nya cuma 115 watt nih, dapat berapa sih si B580 ini? Nah, kalau di performa gaming sih menurut klaim Intel, si B580 ini punya performa gaming yang 10% lebih kenceng. Ya cukup oke sih, karena gue rasa si 4060 juga belum ada lawan ya di segmen tersebut, karena gue lihat si RX 7600 juga nggak jauh lebih kenceng tuh dari 4060. So it's a good thing lah untuk B580. Dan ya, untuk harga yang menarik adalah si B580 dan B570 ini akan menyasar di range-range $200. Ya, gua menurut kurs sekitar berapa tuh? Nanti gua kasih tampilan aja di video. Ya, gua rasa sih ini adalah range harga yang sangat menarik untuk GPU mid range, karena kalau kita lihat nih beberapa tahun terakhir GPU mid range ini kayaknya di markup terus ya sampai $300, which is itu udah nggak make sense. Dan gua rindu banget era-era zaman GTX 1060 yang GPU-nya tuh masih $200 gitu loh harganya. Dan ini Intel sepertinya mencoba untuk membalikan momen tersebut ya. Dan ya, gue rasa sih ini range harga yang cukup waras ya untuk GPU B580 dan B570. Nah, tapi di sini untuk launchingnya pertama kali untuk B580 dulu yang akan nantinya rilis di Desember 13 ini. Dan B570 nanti akan menyusul di Januari 2025. Nah, selain dari peningkatan hardware yang dimiliki oleh Battle Match nanti, nah di sini juga kita tentu masih ada rasa ragu nih mengenai GPU Intel Arc ini, karena drivernya ini masih dirasa belum matang dibandingkan Radeon dan juga Nvidia. Nah, sebenarnya sih dalam 2 tahun terakhir ini Intel tuh banyak memberi pembaruannya terhadap driver mereka yang di sini sih kayaknya udah banyak banget peningkatan yang jauh lebih baik dibandingkan driver pada awal-awal rilis si GPU Intel Arc ini. Walau sih waktu gua tes A380 tuh drivernya memang udah oke, ya walau memang masih ada beberapa kekurangan di sisi lain lah. Tapi sekarang sih Intel gue lihat kayaknya mereka udah banyak banget
ngejar gap tersebut dan memperbaiki kesalahan drivernya sehingga membuat GPU-nya makin oke lagi nih untuk generasi pertamanya. Yang hopefully aja nanti di Intel Arc Battle Match ini performanya udah beres semua dari sisi driver dan tinggal kita plug and play aja. Ya itu sih harapan kita, dan di sini Intel juga ngasih tahu kalau nanti di driver terbarunya ini akan ada beberapa fitur yang which is ini sih kayaknya Intel menerapkan pendekatannya AMD Radeon di mana ngasih banyak fitur tuh di driver softwarenya. Kalau Nvidia kan serba terpisah-pisah tuh, dan ini gue rasa hal yang baik dari kompetitornya diserap dan oke lah. Jadinya gue rasa masih ada harapan untuk driver Intel Arc ini ke depannya. Oke, itu tadi pengumuman tentang Intel Arc B580 dan B570. Dan gue rasa ini adalah langkah yang cukup baik di mana Intel langsung menyasar pasar kelas mid-range yang gue rasa di sini secara segmen itu makin di markup ya harganya, karena ya gue lihat beberapa tahun terakhir GPU-nya kok udah hampir nyentuh $300 lebih, dan di sini Intel mencoba membalikan hal tersebut dengan membuat GPU dengan harga yang jauh lebih kompetitif. Dan semoga sih dengan kehadiran orang ketiga ini, dimana kan kita tahu GPU selalu Nvidia dan Radeon, dan semoga adanya Intel Arc ini price untuk GPU semakin kompetitif lagi, khususnya di mid range, dimana itu segmen dengan daya beli yang cukup besar, karena ya kita lihat Steam Hardware Survey aja GPU yang paling banyak dipakai adalah 3060 dan 4060, bukan RTX 4090. So semoga dengan mengincar segmen ini nanti market share-nya Intel Arc ini bisa tumbuh sedikit demi sedikit dan membuat segmen yang orang banyak beli ini harganya jadi affordable lagi. So menurut kalian gimana nih tentang GPU Intel Arc Battle Match? Apakah kalian akan menantikan GPU ini? Apakah kalian excited nih sama Intel Arc sekarang? Dan sharing juga dong buat kalian yang sebelumnya juga udah sempat nyicipin Intel Arc generasi pertama, yaitu adalah si Alchemist, misalkan pakai A770, A750 atau A380. Coba sharing pengalaman kalian menggunakan GPU tersebut. Apakah kalian juga cukup antusias nih menantikan penerusnya dari Intel Arc tersebut? Dan segitu aja sih yang dapat gue sampaikan di video ini. Dan silakan like dan share video ini jika kalian berkenan, dan juga jangan lupa follow Suka IT di @suka_it. Gue Fadil dari Suka IT pamit undur diri, see you on the next video.